Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, menaruh perkataan-perkataan-Mu atas lidah bibir mulut hamba-Mu, dan juga Tuhan urapi kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami melangkah dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam alaikum bersama Masya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah memperluas kemurahan hati menurut kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Sebuah eksposisi teologis perihal kemurahan hati. Kita membaca, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, ini adalah khotbah Kristus di atas bukit yang terkenal dengan ucapan bahagia. Nah, di pasalnya yang kelima ayatnya yang ketujuh ini, Kristus secara khusus berbicara tentang orang-orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati. Makari elemones, saudara-saudara, adalah orang-orang yang berbelas kasihan. Kata elemon atau eleo itu artinya orang yang berbelas kasihan. Dan menurut Kristus di ayat ini, mereka akan diganjar dengan kemurahan. Eleti sontai. Mereka akan diganjar dengan kemurahan oleh karena mereka murah hati. Menurut Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, bahwa kemurahan hati atau belas kasihan itu mencerminkan kekayaan jiwa seseorang. Kita membaca, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Kaya di dalam kemurahan hati. Meskipun secara jasmani mereka miskin, tapi mereka mempunyai kekayaan jiwa. Jadi, kemurahan hati itu mencerminkan orang itu punya kekayaan jiwa. Saudara, murah hati atau belas kasihan ini, kata Ibrani kesed, itu berarti kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain, sehingga ia dapat melihat dengan mata orang itu, memikirkan dengan pikiran orang itu, dan merasakan dengan perasaan orang itu. Dengan kata lain, ialah bahwa dalam kehidupan praktis, kemurahan hati atau belas kasihan itu jika tidak diikuti dengan tindakan membantu, menolong, artinya ia tidak akan berguna. Mengapa demikian? Mari kita bandingkan dengan kitab Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antaramu berkata, "Selamat jalan, kenakan pakaian, kenakan kain panas, makan sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi artinya itu hanya sekedar di bibir, tetapi ia tidak disertai dengan tindakan. Silakan makan, tapi tidak memberi makanan. Silakan minum, tapi tidak memberikan minuman. Apa gunanya? Itu kata Yakobus. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi dengan lidah, iya, itu baik. Tuhan memberkati, baik. Tetapi bagaimana cara memberkati itu harus disertai dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Contohnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37.
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini contoh yang digunakan oleh Yesus. Bagaimana imam ini? Ia melihat, ia kenal hukum agama mengenai apa itu murah hati dan belas kasihan, tapi ia tidak menolong, dia lewat saja. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Ini sama, ini keturunan imam juga. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria. Nah, ini umumnya ini Yahudi campuran. Mereka ini adalah orang yang dibenci. Kalau saudara baca Yohanes pasal 4, saudara-saudara wanita itu adalah orang Samaria. Ketika ia bertemu dengan di sumur, itu adalah Samaria. Mereka tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Nah, orang ini kita tidak tahu apakah dia imam, apakah dia adalah jemaat biasa. Tetapi yang jelas bahwa ketika ia melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah yang disebut dengan kemurahan hati. Ayat 36, kita loncat sampai ayat 30 berkata, siapa di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37 jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi memperluas kemurahan hati, saudara-saudara, adalah tidak mungkin jika tidak disertai dengan adanya tindakan dan juga dengan adanya perbuatan itu sendiri. Saudara, dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 27 dan 28 mengatakan, janganlah kamu menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada samu, pergilah, kembalilah besok, akan kuberi sedang apa yang diminta ada padamu. Jadi saudara-saudara, padahal sebenarnya kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya bakat untuk itu, tapi kita menahan. Artinya kita sengaja tidak memperluas kemurahan hati kita itu bagi orang yang memang sasarannya tepat, yang memang benar-benar membutuhkan. Artinya sasarannya itu betul-betul tepat, tapi kita menahan hati kita. Kita sengaja mengeraskan hati kita. Jangan, kata Alkitab. Mari kita lihat, saudara-saudara, relevansinya bagi kita dan motivasi atau motif kita untuk memperluas kemurahan hati itu. Motivasi yang menggerakkan atau kondisi internal yang membangkitkan dan yang mendorong kita, membuat kita memperluas kemurahan hati itu, bukanlah supaya kita menyogok Tuhan atau memperoleh keselamatan jiwa atau salvation by work, namun semata-mata oleh karena kita telah mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus yang telah menyelamatkan jiwa itu. Kita melakukannya itu karena kita kenal betul siapa Kristus itu yang telah menyelamatkan jiwa kita itu. Saudara, minggu lalu saya berbicara dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 ini. Mari kita lihat, kita baca ulang. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita diperkaya oleh karena kemiskinan Kristus. Penjelasan secara komprehensif dan paripurna tentang Kristus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Bagaimana ia benar-benar menjadi miskin walaupun dia adalah Allah. Dikatakan di situ ia merendahkan dirinya, taat bahkan sampai mati di kayu salib. Totalitas yang luar biasa dari Kristus yang rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu semata-mata karena kasih karunia.
Jadi saudara-saudara, kita memperluas kemurahan hati itu yang menggerakkan kita secara internal, yang mendorong kita, motif kita itu karena kita kenal bahwa Kristus itu mati, dikuburkan dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara, kemurahan hati juga itu juga merupakan manifestasi dari sukacita kita. Manifestasi dari sukacita kita. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan penuh bahagia. Pengharapan penuh bahagia. Kata Kristus, berbahagialah orang yang murah hati. Makari elemones, saudara, adalah sebuah ucapan bahagia, ucapan berkat. Jadi manifestasi dari sukacita kita sebab kita telah memperoleh anugerah keselamatan itu dari Kristus. Pada sisi yang lain, saudara, kemurahan hati tidak sama dengan orang Kristen murahan. Orang Kristen murah hati adalah mereka yang memiliki kekayaan jiwa dan yang tahu menghargai kemurahan Tuhan itu. Sedangkan orang Kristen yang murahan adalah orang Kristen yang tidak memiliki jiwa yang kaya. Sebab mereka menganggap sepi kemurahan Allah di dalam Kristus yang telah menyelamatkan jiwa mereka. Mereka menganggap sepi. Kita melihat Roma 2 ayat yang keempat sebagai perbandingan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Menganggap sepi kemurahan Allah. Maukah engkau menganggap sepi? Orang yang tidak punya pertobatan sejati menganggap sepi kemurahan Allah itu. Itulah sebabnya mengapa begitu sulit untuk memperluas kemurahan hati itu. Sebab mereka tidak mempunyai pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Padahal kata Alkitab bahwa kemurahan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan. Betapa sabarnya, betapa murah hatinya Tuhan itu. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan sabar, Tuhan murah hati terhadap kita. Mengapa Ia murah hati? Menuntun kita kepada pertobatan. Jadi jika kita memperluas kemurahan hati, itu artinya kita menghargai. Tahu apa arti menghargai kemurahan Allah itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, motivasi kita memperluas kemurahan hati juga untuk memenuhi hukum Kristus. Dan supaya kita berbagi, saling menanggung beban. Kita membaca perbandingannya Galatia 6 ayat 2 dan 6. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kemurahan hati itu, saudara, adalah cara kita untuk memenuhi hukum Kristus. Kita saling berbagi, tolong menanggung beban. Kita baca kalimat, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala yang ada padanya pada orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kita menerima kebenaran firman Tuhan adalah wajar kalau kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Artinya pekerjaan Tuhan yang benar. Kita perlu mendukung itu. Kenapa? Karena kita, saudara, saling berbagi, menanggung beban. Betapa beratnya beban pelayanan yang ditanggung, saudara-saudara. Kalau kita tidak saling berbagi, kita tidak saling tolong-menolong, maka kita tidak memenuhi hukum Kristus itu. Nah, memperluas kemurahan hati itu juga adalah kesempatan kita untuk menabur benih dan berbuat baik. Itu adalah taburan kita dan kesempatan kita untuk berbuat baik, saudara. Mari kita bandingkan Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jelas pada bagian ayat yang ke-9 ini, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Artinya, taburan yang mereka lakukan itu, mereka juga akan menuainya.
Namun yang ditekankan di sini ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Jadi memperluas kemurahan hati itu, saudara-saudara, adalah kesempatan kita untuk menabur benih dan berbuat baik. Sehingga investasi kita itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kekayaan jiwa kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita masuk kepada kesimpulannya. Salah satu alasan mengapa orang Kristen bahagia atau diberkati, makarios, menurut Kristus dalam Matius 5 ayat yang ke-7 ini ialah karena mereka murah hati. Saudara, jika saudara kita jadi orang yang murah hati, kita bahagia dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berkatilah Tuhan anak-anak Tuhan yang memperluas kemurahan hati mereka. Hamba berdoa supaya mereka menjadi orang yang bahagia dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.